langsung aja biar nggak kemalaman ya. Baik, Ibu, jadi nanti di program kami itu kami membuat event Ibu jadinya, karena kemarin ternyata kami sudah diberitahu mengenai desain 3D yang Ibu Okta maksud kemarin itu, bapaknya itu sudah didesainkan oleh tim For Darwis kalau tidak salah. Ya, itu sudah ada. Kemudian kami outputnya itu adalah sebuah event itu sebagai contoh nanti dalam modulnya itu, Bu. Nah, untuk susunan eventnya, mekanisme eventnya itu nanti adalah yang pertama ada pembukaan, Ibu. Nanti di pembukaan itu ada beberapa tamu undangan seperti dari perwakilan dari kampus, dosen kampus, kemudian LP2M, Ibu dosen pembimbing, kemudian nanti ada beberapa juga undangan lainnya. Kemudian setelah pembukaan nanti ada sambutan juga, Bu, dari beberapa perwakilan itu tadi. Lalu kemudian diteruskan dengan pengenalan beberapa event yang ada di Badean. Seperti di Badean itu punya event bulanan ya, Kak, nggak salah di setiap purnama itu minum kopi di bawah bulan purnama itu, Bu. Nanti kita jadi brandingnya itu juga mengenalkan si event-event yang sudah biasa dilakukan di Badean itu di setelah pembukaan dan sambutan itu dibarengi dengan pembukaan kafe barunya yang dibangun oleh Pak Kades, Ibu. Jadi kita kemarin itu bapaknya menawari untuk dibarengkan saja mengenai event ini dibarengkan dengan pembukaan dari kafe dari Badean itu tadi, Bu. Kemudian untuk setelah itu nanti ada tour session, Ibu. Tour session ini nanti ada beberapa, kan nanti ada kayak stand-stand gitu, Bu. Nanti ada tour session dari audiens itu akan dikenalkan di stand-standnya itu, Bu, oleh panitia. Nah, nanti kami ingin kolaborasi dengan Prof. Darwis dan juga teman-teman KKN untuk membantu sebagai sumber daya manusia kami itu, Bu. Dan kolaborasi dengan pihak desa nanti enaknya gimana untuk mengenai sumber daya manusianya seperti itu. Nah, mungkin untuk konsep selanjutnya mungkin mekanisme bisa Brili dari si project. Silakan Brili. Dari mana Brili nih? Dicariin Ya, loh. mohon maaf Bu. Saya dari tidur, Bu. Dari tidur lo, hati-hati lo Atfi. Emang biasanya cowok alasannya ketiduran, emang alasannya. Alasan yang paling sering dipakai lo itu biasanya. Oh bener ini Bu. Asli, Oh beneran Bu. ya? Beneran Bu. Enggak magriban tak kok ketiduran pas maghrib. Setelah maghrib Bu, saya tidur Bu. Ya gimana? Berbicara tentang programnya, kemarin sebenarnya program yang dicanangkan ini masih dalam rencana ya Bu. Makanya kami perlu komunikasi dengan Bu Okta berkaitan dengan kira-kira menurut Bu Okta pandangan terhadap program ini bagaimana. Karena sepertinya ini akan jadi proyek yang besar untuk kami Bu. Kalau kami berdasarkan diskusi yang kami lakukan kemarin. Jadi berbicara tentang konsepnya sebenarnya berhubung memang pertama kami berangkat ke Badean dengan membawa masalah durian gitu sebenarnya awalnya. Jadi ada oversupply durian itu yang jadi masalah dan kami tawarkan solusi pasar untuk mengatasi masalah itu. Cuman pada saat diskusi kemarin ternyata ada masalah terkait ketersediaan durian di bulan-bulan di mana kami bisa berpraktik nantinya. Kurang lebih ditargetkan sekitar bulan Agustus. Di bulan Agustus Bu kita mulai di main eventnya itu kisaran di timeline bulan Agustus, kisaran segitu. Nah, ternyata di bulan Agustus durian itu nggak tumbuh Bu, karena dalam masa-masa itu sebenarnya tergantung sih Bu duriannya. Cuman di kemungkinan besarnya yang diekspektasikan petani itu ndak tumbuh di situ karena masa-masa bulan basah gitu loh Bu. Ternyata durian itu butuh bulan basah untuk
bisa panen gitu. Sehingga kemarin pada saat ketemu sama pihak desa, kita temukan masalah itu, bahwa ketersediaan durian di hari H kemungkinan tidak ada. Sehingga ada diskusi tuh berkaitan dengan itu, yang kami temukan solusinya untuk sementara ini, nanti kegiatannya justru diarahkan ke arah kopi, Bu. Karena pada bulan-bulan Agustus itu justru event yang ada di Badean itu panen kopi. Makanya tadi Gati cerita ini dikaitkan dengan pembukaan kafe itu tadi, berhubung kafe ini memang tempatnya kopi juga nantinya, Bu. Jadi sekali jalan bisa berangkat gitu loh, Bu. Di sisi lain, berhubung ini ada barengan dengan desa juga, sebenarnya harapan kami nanti pihak desa bisa berkontribusi lebih sih, Bu, untuk program ini juga, sehingga sejalan gitu loh. Ekspektasinya seperti itu. Nah, untuk programnya sebenarnya ini nanti dibikin jadi semacam pembukaan kafe sekaligus perkumpulan komunitas kopi, Bu, sebenarnya. Yang diselingi kegiatan untuk memperkenalkan kopi dari Badean dan durian dari Badean gitu. Jadi profil dari Badeannya itu kita bawa juga di event ini. Cuman untuk menarik minatnya kita pancing lewat event kopi ini tadi, sekalian pembukaan itu gitu, Bu. Jadi kurang lebih gambaran sangat besar dari kegiatan ini. Nanti ada pembukaan dari kafe, kemudian ada perkumpulan bapak-bapak komunitas kopi di sana beserta pengenalan kopinya yang kita selingi durian gitu, Bu. Itu gambaran besarnya seperti itu. Kemarin yang ditujukan dari diadakannya ini, hasil diskusi dari teman-teman itu sebenarnya ada beberapa, Bu. Yang pertama untuk membranding desa Badean pastinya, cuman event yang terbentuk kami merasa semacam sepertinya timingnya di bulan-bulan itu justru ke kopi gitu, bukan timing ke durian gitu. Sehingga terbentuknya kita sepakati untuk sementara ini ke kopi. Jadi kopi akan menjadi poin utama dan durian akan menjadi produk komplementernya gitu dalam program ini, Bu. Kita tekankan ke kopi dulu karena kami merasa kalau kita tetap memaksakan untuk bergerak di durian, takutnya duriannya ndak ada, itu jadi masalah lagi gitu takutnya. Sehingga nanti kita siapkan durian ini, kita jadikan sampingan dulu deh. Kalau ada it's okay, kita jalan. Kalau ndak ada, kita jalan lewat kopi gitu, Bu. Nah, kemarin sempat ditawarkan solusi berkaitan dengan durian ini. Jadi bapaknya itu ada di sana ada beberapa pengumpul durian yang mendatangkan durian dari kota lain, Bu. Cuman nanti rencananya sebenarnya durian ini akan pasarkan lagi ke kota yang lain. Jadi mampir di Badean, di pengepulnya gitu, Bu. Rencana mau ngambil di sana. Cuman belum ada pembahasan lebih lanjut. Dana yang dikeluarkan untuk mengumpulkan durian itu dari mana, Bu, gitu. Itu belum ada pembahasan. Karena kemarin solusi yang ditawarkan bapaknya, bukan bapaknya, oh ya oke nanti saya sediakan duriannya, bukan seperti itu. Cuman, oh ada kok di sini durian gitu. Nah, itu saya memaknainya sebenarnya, oh kita beli sendiri sepertinya gitu, bukan ditawari desa. Jadi itu yang kemarin sempat didiskusikan. Kemudian selanjutnya berhubung ini event yang besar, kemarin sempat didiskusikan juga sama bapaknya, ekspektasi yang terbentuk oleh pihak desa juga besar, Bu, berkaitan dengan seberapa besar ini event akan diadakan, dari sponsornya, dari kerjasama kami dengan mitra-mitra tertentu. Kemarin bapaknya sempat curhat terkait bagaimana bapak ini menyusun proposal, cuman nggak tembus-tembus, Bu, ke entah dinas pariwisata atau ke Pemkab gitu. Itu proposal yang disusun oleh bapak-bapak Kades Badean ini tidak tembus. Oleh karena itu harapannya dengan kami yang hadir sebagai mahasiswa, sebagai penggerak masa depan bangsa, akan disetujui oleh Pemkab atau dinas-dinas terkait gitu, Bu. Sepertinya ekspektasinya seperti itu. Meskipun saya melihat di sisi lain, pandangan subjektif saya sebenarnya bapaknya kalaupun kita tidak melakukan itu sepertinya it's okay wae deh, Bu. Karena paham kapasitas dari program ini. Kemarin sebenarnya Pak siapa ya, saya lupa, Bapak Kades ini menyampaikan seperti ini. Narasinya yang menurut saya ekspektasi terhadap dananya cukup besar ya, Bu. Jadi gini,
saya di sini berekspektasi di kegiatan ini, saya lebih suka bekerja dengan mahasiswa-mahasiswa seperti kalian ini. Karena dana-dana besar 100 juta katakanlah kalau dialokasikan dengan cara yang salah juga gak jadi apa-apa. Tapi dengan adik-adik hadir di sini, meskipun dana 10 juta, nah itu itu meskipunnya itu masih di 10 juta, Bu. Nggak tahu beliaunya kalau kita 5 juta bahkan bisa kurang dari gitu loh, Bu. Itu yang perlu kami luruskan kembali sepertinya ke Bapak ini, bahwa baiknya Bapak yang membantu kami karena kami tidak punya uang gitu. Itu yang perlu diluruskan sepertinya. Nah, itu yang masih dalam batas abu. Cuman kami punya humas yang berkeyakinan cukup besar untuk bisa nembusin di dinas-dinas terkait dan pemerintah sebenarnya sih, Bu, untuk cari sponsor ini. Kemarin juga sempat diusulkan berkaitan dengan penggunaan sponsor dari rokok untuk ke sana. Itu. Kemudian untuk lebih detailnya lagi ke alurnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi alur pertama ada sambutan dengan undangan dan segala macamnya. Nanti sambutan ini ada di sekitar pintu masuk itu, Bu. Kemudian setelah itu akan disiapkan stand kopi dan ibu-ibu PKK yang jualan, Bu. Di sisi lain di situ akan ada tempat-tempat untuk mengenalkan jurian. Oke. Ini tadi sudah disampaikan, Tagat. Mohon maaf, Bu. Ya, Gati. Yang mana? Ya, Brili, gimana? Yang durian barusan udah disampaikan kah tentang alurnya? Oke. Berarti lanjut ke... Ini Brili share screen tak ini ceritanya? Oh, enggak, Bu. Saya tanya ke Gati, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya berkaitan itu udah selesai, nanti akan ada kerjasama. Kemarin sih kerjasamanya berkaitan dengan Pok Darwis diarahkannya, Bu. Jadi sebenarnya kemarin rencana kami komunikasinya sama Karang Taruna, Bu. Cuman berhubung di sana Karang Tarunanya fokus buat main hadrah dan seni-seni yang lain, jadi sepertinya lebih cocok untuk diarahkan ke Pok Darwis, dan Pok Darwisnya juga masih muda lah, Bu, bisa dikatakan muda. Nah, eventnya kebutuhannya nanti kita sudah mencoba buat detailkan kira-kira alurnya bagaimana. Cuman pembagian kerja antara kami dengan mitra itu masih belum kami bagi secara detail, Bu. Artinya mitra kami detailkan dulu kita butuh apa nih gitu. Nanti kita datang ke sana, Pak, ini yang kami butuhkan, jenengan bisa ngasih apa gitu. Kalau ekspektasi kami sih, Bu, banyak ya, Bu. Mana bapaknya kemarin tuh sempat berbicara tentang mengadakan sound gitu, Bu, dari masyarakat desa. Jadi sound-sound besar itu kan ear catching ya, Bu. Harapannya bisa menarik masyarakat buat hadir gitu. Cuman balik lagi kita masih belum bicarakan terkait dananya untuk hal itu. Jadi untuk sementara konsep yang terbentuk nanti akan ada kerjasama dengan bapaknya, khususnya di Pok Darwis di Desa Badean. Jadi nanti kita akan membentuk panitia yang berisi tim Romaha sama tim Pok Darwis Badean. Itu yang nanti fokus untuk mengerjakan kegiatannya di sana. Untuk pembagian panitia juga masih belum, karena masih gambaran kasar sekali. Cuman yang diangkat kami harapannya impact ke masyarakat, kita lebih fokus ke learning by doing sebenarnya, Bu. Jadi kita gak fokus untuk memberikan pelatihan semacam itu, cuman pelatihannya kita berikan dengan mengerjakan proyek ini gitu. Jadi selama berjalannya proyek kita juga akan sampaikan edukasi-edukasi terkait bagaimana membangun sosial media yang baik, terus bagaimana bikin event yang baik, bagaimana mengelola panitia, itu juga akan jadi pesan-pesan yang kami sampaikan selama masa berjalannya persiapan event ini. Sebenarnya di situ. Lalu berhubung tadi udah disampaikan Gati terkait eventnya, untuk hiburan dan kebutuhan utama sudah juga. Hiburannya rencananya nanti akan ada tari dan musik dan segala macamnya dan sound itu tadi, Bu. Cuman kita masih belum tentukan sama bapak-bapaknya di sana. Kemudian mungkin itu sih, Bu, kurang lebih gambaran besar dari acaranya. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Dari saya cukup sekian. Oke. Ada yang mau ditambahkan dulu nggak? Ini saya catatannya lumayan ini, yang mau saya diskusikan. Ya,
Oke, yang pertama yang paling penting rencananya Agustus ya. Agustus kapan itu? Sempat ngobrol nggak sama kadesnya? Agustus, 17 Agustus itu Sabtu ya. Tapi mungkin bisa Iya, Bu. Mm-mm. Untuk ini Bu, kemarin bapaknya tuh bilang biasanya kalau untuk acara Agustusan dari sananya itu adalah biasanya terakhir-terakhir begitu Bu. Tapi kami untuk tanggal pasnya masih belum dapat. Cuma kemarin sempat bikin ini Bu, timeline masih ngarang-ngarang gitu. Kita ambil 24 Agustus itu udah paling mentok, kalau bisa maju lebih bagus seperti itu. Oke, berarti range-nya 20 sampai 24 itu ya, sekitar 24 lah ya. Oke, acaranya udah. Kemudian ini rencananya sekaligus membuka kafenya Pak Kades ya. Kafenya Pak Kades ya, bukan desa ya, kafenya Pak Kades ya. Kafe desa Bu. Oh, kafe desa. Oke, bagus. Mungkin saya ke teknis untuk urusan kampus ya. Yang pertama, Gati kemarin nyatet nggak kapan revisi proposal terakhir? Ibu, untuk revisi proposal terakhir itu kemarin disampaikan 1 minggu setelah setelah penyampaian ini Bu, penyampaian waktu rapat itu Bu. Tapi Ya. tadi di grup Remaha Desa itu ada ini Bu Mas, ternyata ada perpanjangan seperti itu Bu. Oke, kapan? Sampai kapan perpanjangannya? Belum ini Bu, tidak dikasih tahu sampai kapan, karena sebenarnya saya dan teman-teman FEB itu baru masuk itu kemarin Bu. Kebetulan yang nggak masuk itu kok anak FEB semua gitu Bu. Nggak punya teman di fakultas lain. Temennya Robi mungkin bisa ditanyain. Saya kalau seminggu kan berarti udah lewat ya. Harusnya kan tanggal 3 Mei kemarin ya. Kalau 1 minggu, karena kan Jumat. Ya, Oke gitu. Tapi Bu kemarin kami sudah nyoba buat ngumpulin sama syarat buat ininya Bu, apa SPTJP dan SPTJM-nya itu. itu dikumpulin apa diupload? Dikumpulkan secara offline Bu, karena kemarin dari Ibu Windanya itu bilangnya karena masih down jadi dikumpulkan offline, kami print itu Bu. Tapi ternyata setelah kami kumpulkan ada perpanjangan. Oke. Kalau untuk proposalnya ini kan berarti kalian ngerombak ya, tanda kutip ya. Maksudnya awalnya kan ngomonginnya duren. Tapi alhamdulillahnya judulnya nggak ada duren-durennya. Jadi tadi kalau saya lihat masih aman lah, karena memang kalian intinya ke eco market tourism ya. Jadi sebenarnya kalau mau diganti kopi sih nggak masalah. Cuma narasi di dalamnya itu harus diganti. Kemudian paling enggak ada gambarnya kopi lah, menunjukkan bahwa di badan itu ada kopinya. Kan kemarin juga komentar dari reviewer karena kok nggak ada gambarnya nih, permasalahan dari mitranya itu kok nggak ada. Kemudian mungkin karena ini acara, mungkin kalian acara satu kali di sana terus langsung gong besar gitu ya. Mungkin perlu disiapkan teknisnya, apalagi menyangkut penduduk desa di sana, gimana komunikasinya, gimana harus izin dan lain sebagainya. Kemudian yang nggak kalah penting mungkin siapa audiensnya, pesertanya siapa. Yang diundang tadi Gati juga udah menyampaikan ya udah oke sih. Mungkin kalau bisa, ini kan levelnya Pak Kades ya, mungkin kalian bisa minta tolong Pak Kades untuk ngundang Kades yang satu kecamatan lah paling enggak. Biasanya kalau teman sesama Kades itu mau support biasanya. Ya tapi dicoba aja. Tadi kalau yang disampaikan Brili, dana 100 juta mungkin enggak ada apa-apanya ya dibanding dengan kalau 10 juta ada mahasiswa gitu ya. Itu mungkin ya. Kalau saya nangkepnya, jangan-jangan dana desa yang didapat itu 100 juta, Brili. Jadi masih ada celah di situ ya, jangan-jangan. Cuman ya oke lah nanti dicek dulu karena juga kan kalian kalau acara besar butuh sewa tenda mungkin, takut kalau hujan ya, walaupun nggak musim hujan. Terus sewa sound, tadi sound alhamdulillah kalau memang mau disupport ya. Kemudian kalau saran saya sih, kalian kalau dilihat timelinenya, bulan Juli itu kan sudah harus melaporkan laporan kemajuan ya. Tanggal 21 Juli. Jadi tanggal 21 Juli perwakilan ini nanti harus ada yang presentasi ke LP2M. Nah, padahal kan acaranya Agustus.
Kalau saya boleh menyarankan, dari bulan Mei ini sampai dengan nanti bulan Juli atau Agustus, coba paling nggak bikin sesuatu yang udah real, yang bisa kalian laporkan. Misalnya, bikin lo Instagramnya desa, kalau belum ada. Kalau memang sudah ada, ya sudah kalian bikin konten kayak atau bikin apa kayak yang di situ ada isinya. Terus di Proma Desa ini mewajibkan bikin Instagram ya untuk kelompok, bukan untuk desa. Jadi mungkin kalian ya bikin dua karena memang kan judulnya Ecomart ya, Enterprise Village ya. Jadi gimana caranya memasarkan itu? Jadi mungkin itu bikin dua Instagram itu udah ada belum? Izin masuk Bu, kebetulan dari desa itu si wisata Badean sudah punya Instagram untuk wisata Badeannya itu. Oke, bagus kalau udah punya wisata Badeannya ya. Itu mungkin kalian bisa isi konten atau kalau enggak untuk biar menarik lah. Ini kan kalian mahasiswa, banyak teman mahasiswa lainnya ya. Bisa dipakai kayak apa ya, vlog atau point of view kalau kalian lagi wisata di Badean, mungkin bisa diagendakan sehari di sana ngapain aja atau mungkin kulinernya gimana dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kalian laporkan pada saat laporan kemajuan. Jadi mungkin lebih ke e-marketingnya. Kemudian kalau untuk acaranya, ini saran aja ya, tapi terserah kalian yang paling ngerti di lapangan ya. Di sana, di Badean itu banyak anak-anak seumur kalian nggak? Usia ya 15 sampai 30 lah, banyak nggak? Kalau kami bertemu dengan mereka masih belum tahu ya Bu, tapi kemarin waktu wawancara berdasarkan keterangannya untuk Karang Tarunanya itu sekitar umur sekitar umur 15-an itu ada Bu. Atau bisa kalian ini saran aja ya, mumpung masih jauh, kalian bikin tanda kutip lomba untuk bikin konten untuk penduduk desa asli Badean. Ya nanti hadiahnya barangkali berapa lah. Kalau misalnya mereka ya dilihat dulu mereka sukanya tunai atau hadiah atau apalah. Dan biasanya kalau anak-anak gitu dikasih hadiah katakanlah 300.000, yang nominalnya sekitar 300.000 mungkin udah senang gitu ya. Mungkin juara 1 300, juara 2 200, juara 3 100. Dan itu nanti diupload di Instagramnya Badean itu tadi. Dan Instagram kalian jangan lupa ya, itu wajib kalau dari LP2M. Itu mungkin bisa dipakai. Jadi nanti gongnya untuk menarik para penduduk desa itu mau datang, selain tadi sound yang jedak-jeduk itu ya, mungkin dengan adanya pengumuman di akhir acara mungkin mereka mau datang atau di pembukaan, terserah lah kalian nanti ngesetnya gimana. Ini saran aja ya, karena sekali lagi yang tahu di sana kan kalian. Kalau saya ngomong kayak gini ternyata penduduk desanya banyak yang nggak punya HP ya wis buyar. Cuman kan sekarang pakai lucu-lucuan aja kan bisa gitu ya. Badean itu bahasanya Madura ya. Kalau dilihat dari nadanya Brili sih Madura. Madura Bu. Iya. Madura. Sekarang banyak tuh konten yang Madura versus Jawa versus Indonesia kayak gitu-gitu kan lucu-lucu kan. Itu mungkin bisa tuh kalian propose ke sana. Dengan mungkin sebelumnya kalian ngasih contoh. Kalian sendiri dulu yang bikin. Nah, kalian ngasih contoh untuk mungkin bisa nih dibikin lomba seperti ini. Nanti pengumumannya pada saat acara kalian. Jadi kan ada yang nonton tuh, paling enggak pesertanya nonton. Ya, kemudian itu sih tadi juga saya hati-hati ya kalau misalnya ada konflik interest sama Pak Kades, karena kayaknya Pak Kades banyak kepentingannya di acara ini. Tapi it's okay lah, kita waktu itu pernah saya komunikasi sama Gati kalau bisa memang nempel acara desa aja biar nggak terlalu berat, biar kalian ada yang bantuin gitu ya. Kemudian kalau terkait tadi event durian yang nggak ada karena itu musiman, mungkin kalian bisa tuh untuk kemajuan juga ya untuk sampai dengan Agustus. Coba dilihat potensi Badean itu dari bulan ke bulan dalam 1 tahun. Katakanlah durian itu musimnya bulan apa? Maret mungkin ya? Jadi mungkin kalau visit Badean bulan Maret ya kalian bikin itu ada durian, terus mungkin Agustus ada kopi, terus apalagi ada apa lagi gitu. Jadi intinya Badean ini bisa dikunjungi setiap tahun tanpa henti, ada menariknya sendiri gitu tiap tahunnya. Karena kalian kan ke eco-marketnya nih. Apakah pemandangannya, apakah apanya. Karena kalau misalnya dibilang Agustus tadi nggak ada duren, berarti apa nih yang menarik? Bulan-bulan lainnya coba diidentifikasi.
Sehingga itu juga bisa dibuat apa ya, strength kalian bahwa di Badian itu nggak cuma dikunjungi pada saat musim durian aja, gitu ya. Itu saran juga yang kedua. Terus tadi terkait sponsor, alhamdulillah tadi ada closingnya dari Brili ya, cuma tambahan ya, maksudnya nggak harus. Ya kalau kalian mau bantuin penduduk desa, penduduk desa, Pak Kadesnya buat sponsor, ya silahkan. Tapi kalian harus ingat itu bukan tujuan utama kalian di sana. Jadi ya silahkan aja. Kemudian untuk sponsor rokok, mungkin hati-hati ya. Saya nggak nanya sih kemarin waktu pertemuan. Saya khawatirnya nggak boleh, khawatirnya. Cuman ya dikomunikasikan lagi, nanti coba saya tanya-tanya juga ya apakah boleh atau enggak. Kalau misalnya nanti kalian dibilang nggak boleh, terus alasannya ini sama Pak Kadesnya boleh kok, ya wes kayaknya nggak masalah sih. Yang penting dari Pak Kadesnya nggak apa-apa. Cuman dari mahasiswa nggak tahu ya. Oh, Brili kan ketua HMJ ya. Dulu waktu saya HMJ nggak boleh ada sponsor rokok Brili. Kalau sekarang mungkin boleh ya. Boleh ya. Aman ya. Oh, ya sudah. Ini Bu, Dayat sempat punya informasi. Dayat kebetulan sekarang ketua KSPM Bu, jadi ada update yang lebih baru gitu Bu. Ternyata ada selama tidak ada kegiatan di internal kampus, it's okay buat pakai sponsor rokok gitu Bu. Oke, aman. Tapi sekali lagi sponsor itu cuman sampingan ya. Harus diingat itu sponsorship tadi nyari sponsor itu kalian sampingan, tujuan utama di sana ya eventnya selesai. Berarti ini bisa kita imajinasikan setelah event itu berarti kalian udah selesai. Jadi udah bisa ngurusin yang lain tuh. Biasanya Juli Agustus itu penerjunan KKN. Bisa tuh kalian ajak teman-teman yang KKN di sana. Kalau misalnya butuh tenaga ya, atau mereka juga butuh proker. Jadi mungkin mereka bisa kalian ajak. Terus mungkin teman-teman di sini kan ada yang lolos hibah lainnya, mungkin bisa diajak juga buat apa, jualan atau promosi atau apa gitu ya. Jadi kalau secara garis besar yang pertama saya lebih ke administrasi kampusnya dulu, proposalnya, ingat luarannya apa. Luarannya kayaknya kalau di LP2M mintanya artikel ya. Terus yang kedua, mungkin udah mulai dibuat konten-konten terkait wisata Badean itu bisa kalian jadiin satu luaran artikel sendiri tuh. Jadi bisa dipublikasikan sebelum Agustus. Nanti eventnya sendiri juga bisa dibikin artikel sendiri, bisa dibikin tulisan sendiri gitu kan. Kemudian apa tadi? Yang ketiga, jangan lupa pada saat acara itu harus dirincikan ya. Kira-kira audiensnya siapa? Kira-kira siapa aja yang diundang, acaranya apa aja, biar menarik apa aja. Brili tampil biasanya ya. Oh enggak ya. Ya siapa tahu kan ngundang saldo band ya. Ya itu. Ya itulah yang mungkin perlu perlu dirancang. Yang utamanya sih itu tadi acaranya ya, mungkin kalian sering komunikasi sama sana. Terus mungkin juga dikomunikasikan ya bahwa dana kalian nggak banyak. Dapatnya berapa sih? 5 juta ya? Iya Bu, 5 juta. Iya. Itu revisi kepotong LAB-nya udah? transportnya. Gimana? Sudah Bu, saya revisi sesuai dari saran Ibu kemarin. Yang terkait apa namanya? Apa deh? Proposal terakhir yang kamu kirim itu sudah bukan duren ya? Sudah bukan Bu. Yang saya kirim ke Ibu hard file ya Bu ya? Iya. Oh enggak, itu yang masih duren Bu. Yang kopi sebenarnya sepertinya masih belum Bu. Apa saya besok kirim ke Ibu? Kirim WA aja. Enggak apa-apa, kirim WA. Ini yang kamu kirim terakhir tanggal 19, tanggal 22 April. Masih belum tanda tangan bahkan. Ya, dikirim ke saya dulu ya, nanti saya lihat dulu. Kalau untuk luarannya apa? Ini saya harus meyakinkan luarannya tercapai. Yang pertama pasti terlaksananya event ya. Yang kedua, luaran wajibnya artikel ya. Itu Sinta berapa ya Gati yang dijanjikan? Kemarin kami mencatat Sinta 4 Bu. Oke. Ya, mungkin saya udah pernah bilang ke Gati ya, kalau bisa jangan cuman satu, karena kalian bersembilan ya. Bersembilan paling nggak dipecah jadi 3 artikel lah. Kalau tadi saya bayangkan event kalian itu
bisa lah 3. Pertama itu yang kontennya, terus yang kedua itu eventnya, yang ketiga mungkin dari kalau misalnya mau bikin yang dari bulan Januari sampai Desember. Ada apa aja sih di Badean itu udah ada 3 artikel yang bisa dibuat tuh. Gitu ya. Kalau bisa sih sebelum Agustus ada yang disubmit biar ada nilai plus lah dari reviewer ketika nanti Gati atau yang lainnya presentasi waktu laporan kemajuan. Ini kami sudah komunikasi bla 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 dan hasil akhirnya kami sudah submit artikel, nanti kita akan mengadakan event di bulan Agustus. Kan pede tuh kalau ngomong kayak gitu. Kalau misalnya kalian bilang ini kita masih proses diskusi, acaranya nanti bulan Agustus. Nah, khawatirnya penilaian reviewer jadi jelek. Paling nggak ada realnya yang bisa kalian tampilkan. Itu sih saran dari saya. Mungkin ada yang lain, ini diskusi ya, bukan kuliah ya. Jadi silahkan aja kalau misalnya ada yang nambahin. Tadi Brili kuliah sih sistemnya. Habis presentasi terus tanggapan ya. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Mau nanya Bu, menurut Bu Oka, apakah kami bilang langsung tembak dana, Pak dana kami 5 juta Pak gitu, apa gimana ya Bu? Cara komunikasi ke masyarakatnya gitu loh Bu. Bilangnya Pak, mohon maaf, ini kami sudah ada pengumuman dari kampus, dana kami tuh terbatas Pak, ternyata malah setengah dari yang kami anggarkan itu nggak nyampe, bilangnya gitu. Kan harus dipotong transport loh. Dan yang kedua bilang dari pihak kampus kami tidak boleh memberikan itu semua dalam bentuk alat atau dalam bentuk hibah Pak. Jadi kami ya bisa memberikannya mungkin dari eventnya dan lain sebagainya. Intinya bukan kita ngasih hibah. Kemarin kan sudah dibilangin ya, nggak boleh tuh 100% dijadikan hibah dikasihkan ke masyarakat, itu tuh nggak boleh. Mungkin pendekatannya gitu, dana kami terbatas Pak, ternyata yang di ACC, yang setujui dari kampus malah nggak sampai setengah yang dari kami ajukan. Gitu ngomongnya, jangan dana kami cuma 5 juta Pak, ya mana dek semuanya aja dah dek, sini kasihkan saya dah semuanya, masa gitu nanti. Ya, jangan ngomong terlalu blunder 5 juta lah. Kalian butuh buat transport soalnya. Oke? Yang lain mungkin? Gati, Jenny, dan pihak ketiga? Siapa nih namanya pihak ketiga? Mahasiswa manajemen ya? Aldo Bu, ya Bu. Oh, makanya tidak akrab. Saya maksudnya jarang lihat. Ya. Sama Aldo mungkin ada yang mau didiskusikan? Nah, sebenarnya mau menyampaikan timeline sih Bu, tapi tadi sebenarnya ada beberapa reaksi juga. Bisa share ya? Iya, silakan. Iya, saya. Oh, mau share screen nggak bisa tah? Harusnya bisa sih. Bisa Bu. Bisa, Oh ya. Ini settingnya nggak kok, boleh kok. Nah, di sini sih Bu, dari timelinenya ya Bu, dimulai dari kemarin kita sudah FGD di 3 Mei itu Bu, mengenai mekanisme dan desain dari yang sudah disampaikan Billy juga. Nah, besok ini Bu Rina tanggal 8 kalau enggak 12, tapi karena besok ini bertepatan sama hari libur yang Jujang, jadinya teman-teman itu banyak yang memutuskan buat mudik. Jadi kita manfaatkan besok karena ya memang cuman besok yang bisa gitu Bu. Jadi tanggal 8 itu besok kita mau konsolidasi sama desa, menyampaikan terkait juga nanti apa yang disampaikan Brili tadi mengenai dana juga itu Bu. Dan juga mekanisme dan desain dari yang sudah kita diskusiin sejauh ini. Sama nanti juga di nextnya itu ada 13 Mei teman-teman sudah pada di kampus semua Bu, sudah pada di Jember semua. Itu nanti kita adain FGD juga hasil dari konsolidasi itu bagaimana. Dan tanggal 16 sampai 18 ini penyusunan materi dan konsep yang sebetul-betulnya gitu Bu, dari Eco Market yang akan kita pakai gitu Bu acaranya. Nah, itu nanti di tanggal 18-nya sampai tanggal akhir Mei itu kita nanti persiapan sosialisasi segala macam konsep dari Eco Market itu kepada Pokdarwis yang akan menjadi rekanan dari
tim kita gitu. Nextnya nanti ada menghubungi mitra sebagai apa kayak sponsorship itu Bu. Dari dinas-dinas juga kita rencana kemarin Mas Dayat merencanakan dari dinas-dinas itu misalkan bisa digait, kita akan gait juga dari sponsor rokok itu kalau memang memungkinkan juga, sama menghubungi kayak komunitas-komunitas pecinta kopi gitu Bu supaya meriahkan juga seperti itu. Di tanggal 25 Mei-nya itu dari rangkaian persiapan sosialisasi itu. Jadi tanggal 2 Juni-nya nanti kita sosialisasi konsep eco-market-nya. Nah ya, sosialisasinya, dan 2 Juni sampai 2 Juli nanti kita persiapan full event dari Sorry, Aldo. lapangannya Bu. Aldo, bisa di share Gimana? screen nggak? Di share saya buler ya, ngelihatnya kecil-kecil banget. Oh, gitu ya Bu. Ini bisa di zoom enggak guys? Bisa Guys, boleh ditinjau. Oh, sorry, slideshow. slideshow. Nggak bisa kah? Bisa. Terus mulai editing nggak sih? Kapan nih Iya. Udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Coba dilanjutkan. Tadi sampai Juni ya, sampai Nah, sosialisasi. ini bisa Bu. Nah, gitu aja ya. Nah, ini nanti kita tanggal 2 Juni sampai 2 Juli itu nanti kita persiapan event lapangannya Bu. Dari persiapan-persiapan di kampusnya ya, surat menyurat seperti itu Bu. Dan segala macam nanti kita persiapan plannya buat nanti kita marketingnya dari event kita, dan juga 30 Juli sampai dengan 20 Agustus itu perkiraan timeline kegiatan kita 20 sampai 24 Agustus itu nanti kita persiapan branding full di sosial juga, dan penyiapan sarana dan prasarana segala macamnya Bu. Jadi dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Agustus. Dan 20 sampai 24 perkiraan event kita akan dilaksanakan seperti itu Bu. Mungkin dari Bu Okta ada saran Bu. Kalau dari saya sih udah oke sih ini. Cuman sarannya kalian bikin timeline-nya. Kalau bisa pakai ini deh, apa namanya, tabel. Tabel kota-kota Tabel itu ya Bu. boleh. Kalau kayak gini kayaknya saya agak pusing nih ngelihatnya. Soalnya kan ada beberapa tanggal yang overlap tuh. Maksudnya ini misalnya ada saat menyusun. Oh, oke. Kalau kayak gini sih ini penjelasannya gitu ya. Oke. Oke sih kalau dari timelinenya, semoga bisa terlaksana gitu ya, timeline yang sudah disampaikan ini. Terus jangan lupa mungkin dimasukkan timeline kapan laporan kemajuan itu harus dipresentasikan. Tanggal berapa ya? Nanti ya? Sekitar tanggal 20-an Juli ya Bu, kalau tidak salah. 21 Juli. Juli. Ya, itu dimasukkan aja. Kemudian mungkin dimasukkan juga ke timeline 30 November itu laporan akhirnya. Mungkin bisa dicatat dulu ya. Kemudian mungkin terkait ini, kalau dari LP2M itu biasanya ngelihatnya luaran ya. Luarannya udah apa belum. Nah, kalian coba luarannya ganti jadinya apa? Artikel, video, sama modul ya? Iya Bu. Ya, modul, 3 ya? artikel sama video. Nah, itu coba kalian bikin timeline-nya. Kapan kalian bikin artikelnya, kapan kalian submit artikelnya, kapan target kalian publikasi. Itu biasanya artikel itu ada 3 itu. Kemudian kalau modul sih kapan kalian bikin, kapan kalian submit, itu pasti terbit sih biasanya. Terus yang terakhir apa tadi? Video ya. Video itu kapan kira-kira penyelesaiannya. Itu mungkin dimasukkan juga ke timeline. Jadi nggak cuman yang real, jadi kalau misalnya ditanyain luaran kalian juga bisa jawab. Itu sih kalau dari saya.
Kalau dari teknisnya oke lah, soalnya kalian yang benar-benar tahu di lapangan ya, gimana bisa kalian geraknya. Terus juga mungkin saya juga udah nyampaikan ke Gati ya, kalian ke sana udah harus ada apa namanya uang transport itu juga harus diperhatikan ya. Jangan minus lah kalau bisa, kasarannya gitu ya. Jangan minus ya. Mungkin ini saran ya. Ini coba saya share screen ya. Ini share screen roadmap keris saya sih. Mungkin bisa dicontoh ya. Jadi tulisannya nggak sekecil itu dan mudah-mudahan bisa jelas gitu. Jadi kalau saya sih sukanya ya terserah mau portrait mau landscape gitu ya, tapi jelas dari mana arahnya kemana itu jelas. Terus kalau misalnya ada tanggal-tanggal yang overlap itu dijelaskan di tabel di bawahnya. Rencananya timeline itu mau kalian taruh di proposal atau hanya untuk internal aja? Untuk timeline ini kami internal, jadi yang di proposal itu seperti yang di proposal saya tunjukkan ke Ibu kemarin hanya berupa umum aja, Bu. Oke, Untuk kalau gitu. poin-poin umumnya saja. Mungkin nanti saat laporan akhir bisa dilampirkan itu Gati. Kalau sekarang untuk internal gitu ya, tapi kalau udah benar-benar dilakukan mungkin bisa dilampirkan. Paling nggak untuk di kegiatan. Terus kalau kalian setiap kali ke sana jangan lupa foto ya. Ya, jangan lupa foto ya. Terus mungkin nggak diajari laporan keuangan, tapi setiap kalian ke sana itu harusnya ada surat tugas, harusnya. Terus harus ada distempel sama desa. Tapi itu biasanya bisa rapel sih. Misalnya kalian udah 10 kali datang baru tanda tangan itu it's okay. Cuman harus ada itu untuk bukti uang transport. Harus ada. Surat tugas. Nah, untuk bukti uang transportnya itu Bu, gimana ya Bu? Kemarin kami mau menganggarkan secara tertulis itu tidak jadi Bu, karena juga kok gimana ya notanya nanti gitu. Jadi kami ini Bu, jadi untuk beberapa anggaran itu kayak dilebihkan gitu Bu. Kami ambil dari situ gitu Bu. Jadi kami punya dua RAB yang di proposal dan RAB realisasi yang sebenarnya gitu. Kalau saran saya uang transport itu dibolehkan kok sama LP2M, jadi kalian nggak usah nyari sisa dari yang dilebihkan, ya tulis saja uang transport. Uang transport itu di SBU-nya, SBU itu standar biaya umum ya. CC kalau di ini berapa sih uang transport untuk mahasiswa dalam kota ya berarti ya. Ntar saya cek SBU-nya dulu. Tapi anyway itu boleh. Jadi kalau saran saya nggak usah nyari lebihnya. Atau kalian cuma butuh stempel. Tuh udah friend kan sama kadesnya. Jadi surat tugas nanti bentuknya surat tugas. Terus siapa yang menugaskan? Biasanya entah dosen pembimbing, entah ketua LP2M. Nanti coba saya tanyakan ke orang LP2M ya. Kalau perumahan desa itu kayak gimana bentukannya? Transport. Itu pakai kayak SPPD gitu kan? Iya, tapi SPPD-nya nggak seribet kalau keluar ya. Oh, oke. Uang transport lokal ada uang sakunya juga, nih ada uang makannya. Kalau SPPD kalau dari luar tuh kan ada beberapa apa namanya lembar ya, terus kan ada laporannya. Tapi kalau untuk di dalam kota itu cuma surat tugas, terus di bawahnya ada tanda tangannya aja. Saya pernah deh nyuruh mahasiswa ada itu surat tugasnya. Ini kayaknya transportnya kalau lokal ini untuk mahasiswa ya. Tapi ini tulisannya ekstrakurikuler sih, tapi mungkin bisa dipakai. Transportnya 25.000 ini per orang ya. Boleh uang saku, boleh uang makan. Tarifnya maksimal 100.000 nih. Itu kalau yang dalam kota. Coba mari kita lihat konsumsi. Tenaga pendidik transport bagi mahasiswa 100.000 maksimal. Itu 100 ribu itu 1 hari ya Bu ya? 1 hari. Sekali jalan ya Bu? Ya, PP lah PP.
Maksimal ya satu orang ya. Kalian bikin 70 nggak apa-apa, kalian bikin 50 juga nggak apa-apa. Maksimalnya 100.000. Ini untuk dosen kalau ini. Tapi tadi jelas kok, bantuan uang harian mahasiswa yang mengikuti ini mungkin juga termasuk kalian. Itu boleh dianggarkan daripada susah-susah kalian nyari sisa-sisanya, sisa, nggak sisa. Soalnya saya ada cerita tuh mahasiswa yang ikut hibah, dia nggak nganggarin apapun untuk dirinya sendiri, pengennya sisa-sisanya doang, ternyata akhirnya sisa banyak, diminta dikembalikan. Malah payah kan, wis dapetnya dikit, dikembalikan lagi. Karena terlalu jujur. Terlalu jujur, kita mau sisa-sisanya aja, bilang gitu ke dosen pembimbingnya. Ya akhirnya disuruh kembalikan, ya janganlah dianggarkan aja. Atau kemarin dengan lugas ketua yang mewakili pada saat saya pengarahan itu bilang anak-anak suruh menganggarkan uang transport, jangan dikasihkan ke desa semua. Itu ngomong dengan lugas dan kita dengarkan semua. Jadi memang boleh uang transport itu kalian legal dapatnya. Kalau untuk buktinya nanti coba saya nanya orang LP2M ya. Saya pernah kok nyuruh itu tahun berapa? 2019. Pernah minta mahasiswa, itu bentuknya surat tugas gitu. Kalian tinggal minta ke operator, biasanya operator yang berikan. Operator biasanya nanya, tanggal berapa aja ini maunya. Operator tuh nggak mau icrit-icrit, nggak mau kalian satu, terus minta surat tugas satu, minta surat tugas itu biasanya nggak mau. Maunya tanggal berapa aja, siapa aja yang berangkat. Biasanya gitu, langsung di list, nanti langsung di-printkan surat tugasnya, tinggal kalian minta tanda tangan kades sama stempel, udah. Itu doang buktinya. Mungkin kalau kalian takut ya mau dilampirkan, sebenarnya nggak wajib sih. Kayak misalnya kalian beli bensin gitu ya, tapi nggak wajib sih itu. Yang wajib cuman itu, tanda tangan di surat tugas itu. Gitu, biar halal gitu ya. Saya sih dimasukkan aja, jangan nyari sisa. Gitu, ada lagi mungkin? Mungkin teman-teman ada lagi, dari saya sudah cukup Bu. Oke, sudah jam 8 ya. Oke, mungkin dari teman-teman udah cukup. Sampun Bu, cukup. Oke, mungkin berarti yang terdekat, yang timeline besok nggak jadi ya Aldo ya? Berarti diganti kapan tadi? Minggu depan ya? Atau Senin ya tadi? Kan nggak jadi karena banyak yang mudik ya? Jadi Bu, besok itu hari besok terakhir jadi. teman-teman di Jember kan Bu. Lusanya itu sudah di luar Jember semua. Hari Kamisnya Iya. Bu, kalau Jadi hari Rabu mumpung masih bisa kita upayakan bisa ke desa besok pagi. Oke. Ya berarti besok itu hati-hati ya ke desanya. Semoga lancar, sukses, nggak ada kendala. Hati-hati berkendaranya karena kayaknya Badian kan cukup jauh ya. Ya, oke, sip. Semoga lancar ya semuanya. Kalau memang nggak ada, mungkin bisa kita akhiri. Oh ya, dari bersembilan ya kalian ya? Si daftarin nanti. 9 ya? Bersembilan ini semuanya konversi KKN? iya Bu, konversi semua sudah mengisi Ya Google Form kemarin. Oke, sip. Ya udah, mungkin itu aja ya. Kalau misalnya ada apa, mungkin bisa dikomunikasikan Gati atau yang lain boleh kok WA saya. Kalau misalnya Gati lagi sibuk atau apa, saya santai kok orangnya. Baik, Mau Bu. WA jam berapa Kirim boleh. Ya, Baik, oke, Bu. sukses. Ini tadi Brili nggak foto, mau ikut foto tah? Iya, foto dulu Bu. Foto lagi ya, kasihan masa Brili ditempel. Brili was here gitu. Hidayat. Oh, Dayat yang ketua Mas Dayat. KSPM ini. Iya Bu. Ayo tunjukkan wajahmu. Anu ya ternyata ya. Apa namanya ngepang ya. Kembali lagi. Calon negatif. Calon negatif. Enggak Bu. Mana Aldo? Yuk. Saya hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, nah, Baik, harus kirim dulu ke Ganti. Cepet sih. Lagi? Mas. 1, 2. Nah, sekali lagi Bu, nge-lag Bu misalnya. Oke, 1, 2. Sudah. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih Ibu sudah hadir Ya, dalam terima rapat kasih. ini. Terima kasih, Bu Okta. Zoom-nya mau dipakai enggak? Sudah Bu, tidak. Sudah. Enggak ya, jadi saya end aja ya. Makasih semuanya, Ya, Bu. semoga sehat selalu, lancar semua yang direncanakan. Saya akhiri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okta. Terima kasih Bu, selamat malam.